Jadi di video kali ini aku ingin membahas bagaimana mencari akar kuadrat tidak sempurna. Pasti ada yang bertanya-tanya, apa arti dari akar kuadrat tidak sempurna? Nah, di sini aku jelasin ya. Akar kuadrat yang itu kan akar kuadrat ada dua, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna itu seperti akar 4, akar 9, dan akar 25. Ketiga akar ini termasuk akar kuadrat sempurna. Nah, maksud akar kuadrat sempurna itu apa? Akar kuadrat sempurna itu akar kuadrat yang dimana kita bisa langsung nemuin di daftar ininya, daftar akar kuadrat pangkat 2. Nah, dari daftar pangkat 2 ini pasti kita langsung tahu nilainya. Akar 4 itu kan sama aja 2 pangkat 2. Nah, 2-nya ini bilangan dari akar 4. Nah, akar 9 itu 3. Akar 25 itu 5. Nah, tapi di video kali ini aku bukan ingin membahas bagaimana mencari akar kuadrat sempurna, karena akar kuadrat sempurna itu udah ada di bagian sininya. Nah, di video kali ini aku ingin mencari tahu, memberi penjelasan mengenai bagaimana caranya menemukan hasil dari akar kuadrat tidak sempurna. Nah, akar kuadrat tidak sempurna itu adalah akar kuadrat yang dimana kita tidak bisa secara langsung menemukan apa hasil dari akar kuadrat tersebut. Misalnya akar kuadrat yang tidak sempurna itu contohnya, aku ganti spidol merah ya. Contohnya itu akar dari 14. Nah, ini kan udah langsung kelihatan ya, dia kan gak ada di sini semua. Berarti dia termasuk akar kuadrat yang tidak sempurna. Terus ada juga akar 26, akar dari 59. Nah, ketiga bilangan ini merupakan akar kuadrat yang tidak sempurna. Jadi kesimpulannya, akar kuadrat yang tidak sempurna itu merupakan akar kuadrat yang dimana kita harus mencari tahu sendiri bagaimana cara menemukan hasilnya. Jadi tidak tertera langsung di sini. Seperti itu. Makanya aku di sini ingin memberikan penjelasan bagaimana cara mencari hasil dari ketiga akar ini. Ketiga akar kuadrat yang tidak sempurna. Nah, di sini sudah aku sediain contoh soalnya ya, 3 contoh soal dulu. Jadi ada akar 14, akar 39, dan akar 134. Ketiga akar ini merupakan akar kuadrat yang tidak sempurna. Jadi kita harus nyari tahu bagaimana mengerjakannya dan menemukan hasilnya dari ketiga akar ini. Nah, sebelum itu kira-kira menurut kalian kalian terserah mau coba mengerjakan yang mana dulu, yang ini atau yang ini, tapi aku lebih baik mengerjakan akar kuadrat tidak sempurna yang akarnya masih kecil dulu. Oke, nomor 1 itu aku pengen nyoba ngejain akar dari 14. Nah, jadi cara ngejain akar 14 ini, cara awal adalah kita nyari tahu dulu akar kuadrat yang sempurna dan yang terdekat dengan akar 14. Yang mana ya yang terdekat dengan akar 14? Ke akar 1, akar 4, akar 9, akar 16. Kalau akar 16 kan gak mungkin kan, karena akar 16 itu kan udah 2 lebih ke atas, 2 lebih dari akar 14. Nah, yang paling terdekat dengan akar 14 itu adalah akar 9. Satu-satunya akar yang paling dekat dengan akar 14 adalah akar dari 9. Jadi di bawahnya kita tulis akar 9. Oke? Itu step pertama. Akar 9 itu sama dengan 3. Nah, 3. Terus, nah kita step kedua, kita nyari tahu berapa selisih dari akar 14. Bukan akar, dari angka yang di dalam akar ini. Jadi selisih antara 14 dan dengan 9. Berarti 14 dikurang 9 itu kan 5. Ya kan? 14 dikurang 9 itu 5. Nah, 5-nya ini kita pindahin ke atas. Di sini. Kita bikin garisnya dulu ya. Nah, 5-nya kita itu pindahin ke sini. 5. Nah, gitu. Nah, bagian penyebutnya nih di bawahnya. Ini kita ngambilnya dari sini. Ini bilangan ini kita kali 2. Dikali 2. Jadinya 6. Nah, jadi deh. Jadi akar 14 itu sama dengan 3, 5/6.
pasti kalian kaget, loh kok kenapa bentuknya kayak gini, kok 3-nya di sini, kok 5-nya di sini, kenapa bisa jadi 6? Nah, jadi 3/5/6 ini sebenarnya merupakan bentuk pecahan campuran. Jadi kalian bisa mudah ingatnya itu gini. Jadi untuk step pertama, akar 9-nya itu kita jadiin bilangan pokoknya dulu ya. Bilangan pokoknya maksudnya bukan bilangan aslinya dulu. Nah, yang 5-nya ini, 5 ini kan merupakan hasil pengurangan dari 14 sama 9. Jadi bilangan yang ada di dalam akarnya itu kita kurangin, kita cari dulu selisihnya. Nah, setelah kita tahu selisihnya 5, kita taruh di sini di posisinya pembilang. Terus di bawahnya, di bagian penyebutnya itu merupakan hasil perkalian double atau hasil perkalian 2 dari bilangan aslinya ini. Seperti itu. Jadi misalnya nih 4. Misalnya nih 4. Nah, bawahnya dikali 2. Jadinya 8. Nah, ini bagian penyebutnya dikali 2. Seperti itu. Jadi kalau kalian pengen nyari tahu bentuk dasar dari akar yang kuadrat tidak sempurna ini adalah, ini akar kuadrat yang sempurna ya, aku singkatnya jadinya akar kuadrat sempurna gini. Nah, terus yang atasnya bagian pembilangnya ini dianggap sebagai selisihnya, selisih dari ini bilangan yang di dalam akarnya, bilangan di dalam akar. Bagian bawahnya, bagian sininya itu merupakan hasil perkalian 2 kalinya, kayak 3 dikali 2, 4 dikali 2. Jadi ini akar dari akar kuadrat sempurna dikali 2. Nah, gini bentuk dasar dari hasil dari akar kuadrat yang tidak sempurna. Maaf ya tulisannya jelek. Yang penting kalian pahamin dulu konsepnya, bagaimana cara menemukan hasil dari akar kuadrat yang tidak sempurna ini, seperti akar 14 contoh awalnya. Jadi aku ulangin lagi ya penjelasannya. Cara nyari akar 14 itu, kita nyari akar kuadrat sempurna yang terdekat dengan akar 14, yaitu akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3, ya kan? Nah, habis itu di bagian pembilangnya kita cari tahu selisihnya. Bilangan yang ada di dalam akar ini kita kurangin. 14 dikurang 9 itu 5. Nah, selisihnya itu kita taruh di atas di bagian pembilangnya. Nah, bagian penyebutnya nggak mungkin kita kosongin. Nah, kita isinya itu dengan akar kuadrat yang sempurna itu kita kali 2. Misalnya akar 9 itu kan 3. 3-nya dikali 2. Nah, akar dari 16 itu 4. 4 dikali 2, 8. Nah, 8 dan 6-nya ini kita jadiin sebagai penyebut. Seperti itu. Oke, kita udah nemuin kan akar dari 14 itu sama dengan berapa tadi? 3, 5/6. Ini hasilnya ya. Ini hasil map 3, 5/6. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Berapa nilai dari akar 39? Nomor 2 itu akar dari 39. Sama caranya seperti soal yang pertama akar 14, kita cari tahu dulu akar kuadrat sempurna yang terdekat dengan nilai akar 39. Coba kita cek dulu di sini, yang mana yang terdekat dengan akar 39. 16 bukan, akar 25 bukan. Nah, akar 36 ini sebenarnya merupakan akar kuadrat sempurna yang paling mendekati dengan akar 39. Karena kalau akar 49 pun nggak mungkin, karena sudah terlalu kelebihan 10 ke atas dari akar nilai 39. Oke, berarti kita ambil 6. 6 ini merupakan akar kuadrat sempurna yang mendekati akar 39. Stepnya sama seperti dari akar 14. Akar 36 itu sama dengan 6 kan? Terus
kita cari tahu dulu selisihnya. Bilangan di dalam akar ini kita kurangin. 39 dengan 36 kita kurangin. Selisihnya dapat 3. Karena 36 tambah 3 itu 39. Berarti selisihnya 3. Nah, 3-nya itu kita pindahin ke atas. Tik, 3. Terus kita bikin garis buat penyebutnya. Penyebutnya kita kaliin 2 sama kayak ini. Kali 2. Dikali 2. 12. Hasil akhirnya itu 63/12. Tapi ini masih bisa disederhanain ya. 3 sama 12. 3 kali berapa biar hasilnya 12? 3 kali 4. Tapi kalau kita sama-sama bagi 3, ini bagi 3, kita bagi 3, ini hasilnya 6, 1/4. Ini dia hasil akhirnya 6, 1/4. Jadi kesimpulannya akar dari 39 itu sama dengan 6, 1/4. Yeay, ketemu ya. Akar 39 itu sama dengan 6, 1/4. Nah, soal terakhir nih, akar 134. Kalian kalau pengen nge-pause videonya nggak apa-apa ya. Pengen nyoba kerjain dulu. Oke, gimana? Udah ada yang bisa ngerjain belum? Udah langsung ketemu belum jawabannya? Kalau belum ketemu, sini aku ajarin ya. Nah, soal terakhir ini kan 134 ya. Akar dari 134. Nah, di sini maaf ya, aku belum bikin belum bikin listnya untuk sampai 10 kuadrat aja. Di sini aku di sampingnya aku tambahin sampai 11 kuadrat. 11 kuadrat itu sama dengan berapa? 121. 11 kuadrat. Nah, atau boleh juga aku tambahin satu lagi, akar 12 kuadrat. 12 kuadrat itu sama dengan 144. Oke. Sekarang yang kita pengen cari tahu itu berapa hasil dari akar 134. Sama caranya seperti contoh soal pertama dan kedua. Nah, masalahnya di sini kita pengen nyari tahu akar kuadrat sempurna yang mendekati dengan akar 134 itu berapa. Kalau dari 49, akar 49 nggak mungkin. Akar 64 kejauhan. Akar 81 apalagi. Akar 100 sedikit lagi sih. Nah, mendekati 11 kuadrat nih. 11 kuadrat itu kan 121. 12 kuadrat itu 144. Akar dari 144. Kalau akar 144 nggak mungkin karena sudah terlalu kelebihan. Nah, satu-satunya akar kuadrat sempurna yang paling mendekati dengan akar 134 itu cuman akar 121, yaitu 11 kuadrat. Jadi, akar kuadrat sempurna yang hasilnya mendekati dengan nilai akar 134 itu 121. Oke, lanjut. Akar 121 itu kan sama dengan 11 ya. 11. Nah, kita kurangin nih, kita cari tahu dulu selisihnya. Bukan akarnya dikurangin ya, bilangan yang ada di dalam akarnya ini dikurangin. Jadi antara 134 dikurangin 121, hasilnya berapa ya? Hasilnya itu 13. Nah, 13-nya kita pindahin ke atas. 13. Ini. 13. Penyebutnya ini akar kuadrat sempurna dikali 2. Jadi 11 dikali 2. 11 dikali 2. 22. Nah, langsung ketemu kan hasilnya? Jadi akar dari 134 itu sama dengan 11 13/22. Nah, jeng, ini dia hasil akhirnya 11 13/22. Sebenarnya nyari akar kuadrat yang tidak sempurna emang perlu cara yang lebih cerdas sih, cara lebih cerdik sedikit buat nyari tahu hasilnya. Nggak semudah tentang akar kuadrat sempurna yang seperti ini gitu. Sebenarnya mudah caranya. Kalian kalau pengen nyoba nyari tahu akar kuadratnya tidak seperti ini, sebenarnya bilangannya banyak, kalian bisa langsung coba aja. Dan nanti kalian tinggal cari di Google tentang akar-akar kuadrat yang tidak sempurna.
Nah, coba-coba sendiri, pasti mudah caranya. Setelah ini nanti aku ingin memberikan tentang soal latihan yang mirip seperti ini. Oke, ini bagian terakhir dari video pertamaku ya. Ini latihan soal. Latihan soalnya di sini udah aku tulis akar 29, akar 57 dan akar dari 151. Nah, ini rumusnya, konsep dasarnya kalau masih pengen kalian pahamin dulu pelan-pelan. Kalau ada yang masih bingung dari konsep dasar yang ini. Jadi ini soal latihan buat kalian ya, kalau kalian pengen nyobain gimana cara nemuin hasilnya, cara ngitung-ngitungnya biar tambah asik aja gitu. Oke. Nah, itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Jadi kalau kalian nemuin angka-angka akar kuadrat yang tidak sempurna seperti ini, kalian udah tahu cara nemuin hasilnya. Seperti itu. Kalau aku berbicaranya terlalu terbelit-belit, minta maaf ya, karena ini baru pertamanya aku bikin video juga. Oke. Cukup sampai sini aja video pertamaku. Nanti semoga aku usahain bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang video cara mudah mengerjakan soal matematika seperti ini. Oke, pamit.